Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 4 akan mempresentasikan perubahan akuntansi dan kesalahan pada akuntansi tersebut. Di sini saya Dani Aksan Arasat dengan nomor induk mahasiswa 2021 dan teman saya Cakradano Aditya Pujiarto 2021 dan teman saya Muhammad Fitra Faisil Sahal 2021 dan Selmiati Tandi Bilang 2019 dan yang terakhir Kak Ruli Anita Valentina 2021 Oke, lanjut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ini di sini pertama ada perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Ini bab 22. Jadi tujuh pembelajaran di sini tuh pertama mendiskusikan jenis-jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansinya. Yang kedua ini ada menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan dalam estimasi. Yang ketiga ini menjelaskan akuntansi untuk perbaikan kesalahan. Yang keempat ini ada melakukan analisis dampak kesalahannya. Next. Nah, di sini ada perubahan akuntansi moneter belakang, di mana berbagai pilihan yang ada di dalam akuntansi ada dua. Pertama ini mengurangi daya banding informasi keuangan. Terus yang kedua ini dapat mengabulkan data tren masa lalu yang berguna. Atau jenis-jenis perubahan akuntansi ini ada dua ya. Yang pertama ini ada perubahan kebijakan akuntansi. Terus yang kedua ini perubahan di dalam estimasi akuntansi tersebut. Di mana kesalahan atau error ini dipertimbangkan sebagai perubahan akuntansinya. Next. Nah, untuk jenis kesalahan akuntansi ini ada 6. Yang pertama ini suatu perubahan. Jadi dari penerapan prinsip akuntansi itu tidak diterima secara umum. Di mana kebijakan ini kan kebijakan akuntansi ini yang diterima secara umum. Yang kedua ini ada kesalahan perhitungan matematis. Terus yang ketiga ini mengenai perubahan dalam estimasi yang terjadi itu sebab perusahaan ini tidak melakukan penyiapan estimasi secara baik. Yang keempat ini tidak mencatat pendapatan atau beban akrual atau ditangguhkan. Terus yang kelima ini salah menggunakan fakta. Terus yang keenam ini klasifikasi yang tidak tepat atas pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Next. Terus di sini ada kata kesalahan dalam akuntansi. Adalah biasanya ini jenis kesalahannya. Kategori pertama ini ada pengakuan beban, di mana masalah ini mengenai mencatat beban. Ujungnya salah pada terjadinya kesalahan. Terus yang kategori kedua ini pengakuan pendapatan. Itu berbagai ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan yang belum jelas atau sudah diakui, atau sejumlah kesalahan lain yang menyebabkan pendapatan ini akan salah penyajian. Terus untuk kategori yang ketiga itu kesalahan klasifikasi. Itu termasuk penyajian kembali yang dimana disebabkan oleh kesalahan klasifikasi terhadap akun lancarnya dan akun tidak lancar atau yang berpengaruh pada arus kas operasi di perusahaan tersebut. Nah terus yang kategori keempat ini ada ekuitas lainnya. Ketidaktepatan akuntansi terhadap persen ini atau saham yang dibatasi, waran dan instrumen ekuitas lainnya. Terus yang kelima ini ada cadangan atau contingency. Jenis penyajiannya ini jadi kesalahannya terkait dengan komputer tidak terkait cadangan persediaan, cadangan penghasilan dan kerugian contingency-nya. Nah, terus yang terakhirnya cadangan panjang di mana penerimaan aset pada properti, plant and equipment, goodwill atau item lain yang terkaitnya. Next. Oke, di sini ada kategori selanjutnya pajak, di mana kesalahan-kesalahan terkait dengan perbaikan dari pajak, penerapan elektabilitas, pajak yang tidak tepat dan hal-hal lainnya. Terus ada ekuitas atau kompensi income, di mana ketidaktepatan akuntansi tentang transaksi ekuitas penghasilan ini termasuk item valuasi, revaluasi aset tetap, untung rugi yang belum direalisasi pada investasi utang, sekuritas ekuitas dan juga instrumen derivatifnya.
Next, ada persediaan. Nah, terus ini ada kesalahan dalam akuntansi. Jadi seluruh kesalahan yang bersifat materi yang bersifat material itu harus diperbaiki atau dibenarkan. Nah, terus keduanya dicatat koreksi kesalahan. Jadi pada periode sebelumnya sebagai suatu penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba di periode berjalan. Tiga ini ada koreksi seperti ini tuh disebut penyesuaian periode sebelumnya atau prior period adjustment. Presentasinya untuk laporan komparatifnya itu suatu perusahaan itu biasanya harus mengajukan kembali laporan keuangannya sebelum yang terpengaruh guna mengkoreksi kesalahan yang ada di pada perusahaan. Next. Nah, ini contohnya. Jadi pada tahun 2020, nah ini ada pemegang buku Selektor PLC ini menemukan suatu kesalahan. Jadi pada tahun 2019 ini perusahaan itu tidak mencatat beban depresiasi gedung baru sebesar 20.000. Nah, gedung ini satunya bangunan dimiliki oleh Selektor. Nah, perusahaan ini sudah mencatat beban depresiasi ini dalam surat pemberitahuan pajak dan mencatat utang pajak penghasilan dengan benar. Nah, di sini laporan laba ruginya ya tahun 2015 dengan tahun 2019 dengan tanpa kesalahan. Di sini akun ini ada pertama ini ada income before depreciation expense di mana without errornya itu sebesar 100.000, terus with errornya 100.000, untuk depreciation expense ini 2.000, dan with errornya itu kurang menjadi 0. Nah, jadi income before income tax ini juga 2.000 dan with errornya 100.000. Maka karena ini sebesar 32.000. Nah, deferrednya ini 0. Terus ini 2% tengahnya untuk without errornya 32.000 kurang menjadi net income 8.000. Dan terus untuk yang with error ini 32 ditambah 8.000 menjadi 40.000. Nah, maka with errornya menjadi 60.000. Next. Dan saya ada perubahan kebijakan akuntansi. Ini adalah perubahan dari suatu kebijakan akuntansi ke kebijakan akuntansi yang lain. Contohnya ini dari metode Red Cost ke metode LIFO. Habis itu dari metode cost recovery ke metode percentage of population. Jadi penerapan kebijakan baru dalam rangka mengakui terjadinya suatu transaksi ini yang baru terjadi pertama kali apa yang pernah terjadi di masa lalu ini, tetapi nilainya tidak material, ini itu tidak termasuk dalam perubahan akuntansinya. Ada 3 pendekatan dalam melakukan perubahan akuntansi. Yang pertama ini pada periode berjalan atau currently. Terus yang kedua ini retrospectively. Ini tuh berlaku surut ke belakangan atau retrospektif. Seperti gini berlaku ke depan atau prospektif. Gimana atau perspektif atau in the future. Jadi IASB ini menetapkan penggunaan pendekatan ini secara retrospektif. Nah, terus untuk dasar pemikirannya, pengguna laporan keuangan ini dapat memperoleh. Jadi pengguna ini dapat memperoleh hasil perbandingan ini yang lebih baik dari satu periode ke periode selanjutnya. Nah, selanjutnya pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Jadi perusahaan itu biasanya itu melaporkan perubahan akuntansi ini dengan cara menyesuaikan laporan keuangannya tiap periode masa lalu dengan menggunakan metode atau basis yang sama. Jadi apabila menggunakan kebijakan akuntansi yang baru, maka akan ada penyesuaian atas nilai tercatatnya atau nilai bukunya. Jadi dari aset dan liabilitas pada awal ini biasanya akan dilakukan perubahan. Nah, juga melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap saldo laba atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai atau aset bersih pada awal tahun dilakukan perubahan di perusahaan tersebut. Next.
Next. Nah, jadi ini perubahan mutasi retrospektif. Ini contohnya mengenai kontrak jangka panjangnya. Jadi perusahaan Denson SE ini menghitung penghasilannya ini berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan jadi dia itu menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Nah, jadi pada tahun 2019, nah perusahaan ini kan melakukan perubahan ke metode percentage of completion. Nah, jadi manajemen ini meyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap penghasilan yang diperoleh. Nah, jadi untuk tujuan perpajakan, perusahaan ini menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk tetap melanjutkan penggunaan metode ini di masa mendatang. Jadi diasumsikan tarif pajaknya ini sebesar 40%. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah ilustrasi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi untuk cost recovery network pada Denson SA. Income statementnya berbentuk parsial untuk 31 Desember. Di sini kita bisa lihat untuk income sebelum income tax pada 2017 yaitu sebesar 400.000 euro. Kemudian pada 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 160.000 euro. Dan untuk 2019-nya mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 190.000 euro. Untuk income tax-nya sebesar 40% pada 2017 yaitu 160.000 euro. Kemudian mengalami penurunan pada 2018 sebesar 64.000 dan pada 2019 sebesar 76.000. Untuk net income-nya baik, untuk pelaporan perusahaan dalam kebijakan akuntansi. Pengungkapan utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hakikat atau sifat dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kedua, yaitu alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan reliable. Dan yang ketiga, yaitu untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang telah dilaporkan atau sejauh ini dapat dilakukan. Untuk jumlah penyesuaiannya yaitu untuk tiap item laporan keuangan yang berdampak dan untuk EPS dasar dan EPS yang dilisian. Yang keempat yaitu jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Semua perubahan dilaporkan atau sejauh ini dapat dilakukan. Next. Next. Untuk penyesuaian saldo laba, untuk saldo awal sebesar 1.360.000 euro pada tahun 2017. Untuk Denson SA, retained earnings statement-nya untuk for the year ended. Retained earnings pada 1 Januari 2017 yaitu sebesar 1.360.000 euro. Pada 2018 sebesar 1.600.000 dan pada 2019 sebesar 1.696.000 euro. Untuk net income-nya pada 2017 sebesar 240 euro. Kemudian mengalami penurunan sebesar 96.000 dan untuk 2019-nya sebesar 114.000 euro.
Untuk retained earnings pada 31 Desember pada 2017 sebesar 1.600.000 euro, 2018 sebesar 1.696.000, dan pada 2019 sebesar 1.810.000. Next. Berikut adalah contoh untuk Keroke untuk construction company mengubah metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari cost recovery ke percentage of completion pada tahun 2019. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan tetap akan melanjutkan penggunaan metode ini untuk periode selanjutnya. Ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai konsekuensi perpajakan ke akun deferred tax liability. Untuk informasi yang terkait dengan perubahan ini, bisa kita lihat untuk pre-tax income from percentage of completion pada 2018 yaitu sebesar 780.000 dolar, untuk cost recovery-nya sebesar 610.000 dolar, dan untuk difference-nya sebesar 170.000 dolar. Nah, pada 2019 untuk percentage of completion-nya sebesar 7.000 dan cost recovery-nya sebesar 480.000. Untuk perbedaannya, difference-nya yaitu sebesar 220.000. Next. Untuk di sini kita asumsikan bahwa tarif pajak yaitu sebesar 35%. Nah, yang pertama yaitu apakah jurnal yang perlu dibuat untuk penyesuaian pencatatan akuntansi atas perubahan dalam prinsip akuntansi ini. Dan yang kedua yaitu berapakah kira-kira nilai laba bersih dan saldo laba yang harus dilaporkan pada tahun ini. Saya bisa mengasumsikan bahwa saldo awal atau saldo laba tahun 2018 adalah sebesar 100.000 dolar. Bisa di next. Oke, berikut ada penghasilan sebelum pajak dari kontrak jangka panjang. Di sini kita bisa lihat untuk percentage of completion pada tahun 2018 yaitu sebesar 7.800, untuk cost recovery-nya sebesar 610.000, dan untuk difference-nya sebesar 170.000. Untuk tax efeknya yaitu sebesar 35% yang tadi kita asumsikan menjadi 59.500. Untuk net of tax-nya di sini menjadi sebesar 110.500 dolar. Nah, pada 2019 untuk percentage of completion-nya sebesar 700.000, untuk cost recovery-nya sebesar 480.000, untuk difference-nya sebesar 220.000, dan untuk 35% tax efeknya itu menjadi 77.000. Untuk net of tax-nya itu menjadi sebesar 145.000 dolar. Nah, untuk jurnal pencatatannya pada tahun 2019 untuk construction in process sebesar 170.000 di debit dan different liability sebesar 59.500 dan retained earnings-nya sebesar 110.500 untuk pada kredit. Next, untuk laporan keuangan. Next, untuk perubahan akuntansi retrospektif atau metode persediaan. Selama ini, Lancer Company melakukan pencatatan atas persediaannya dengan menggunakan metode average cost. Pada tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk mengubah metodenya menjadi FIFO. Karena manajemen berkeyakinan bahwa metode ini akan dapat menyediakan pengukuran yang lebih tepat untuk menghitung biaya persediaan. Nah, informasi tambahannya dari Lancer Company ini yaitu
Lancer Company memulai kegiatannya pada 1 Januari 2017 dan pada tanggal ini pemegang saham berinvestasi sebesar $100.000 dalam usaha untuk ditukarkan dengan saham biasa. Next. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masih di dalam perubahan akuntansi retrospektif, di mana metode persediaan di sini untuk tambahan informasi dari Lancer Company-nya. Yang bagian 5 ini harga pokok penjualan berdasarkan average cost dan first in first out untuk periode 2017 sampai 2019 di sini. Untuk average cost 2017 itu 80.000, namun first in first out-nya 78.000, maka selisihnya 2.000. Kemudian di 2018 average cost-nya 100.000, Vivo-nya 97.000, selisihnya 3.000, dan di 2019 average cost 113.000 dengan Vivo 111.000 dan selisihnya 2.000. Nah, di sini untuk di poin ke-6 EPS tidak disebutkan dalam laporan laba rugi, dan di poin ke-7 yaitu seluruh dampak pajak atas ilustrasi ini dapat diabaikan. Next. Di sini ada informasi terkait dengan Lancer Company untuk income statement-nya di bagian sales 2017 yaitu 300.000, stuck terus sampai 2019, namun untuk cost of goods sold dari average cost yang tadi sudah diketahui yaitu 80.000, 100.000 dan 113.000, maka dapat net income yaitu 120.000 untuk 2017, 100.000 untuk 2018, dan 87.000 untuk 2019. Dan untuk perhitungan return earning statement-nya di sini untuk di 2017 didapat return earning ending-nya 120.000, dan di 2018 dapat 220.000, serta 2019 dapat 307.000. Next. Selanjutnya untuk statement of financial position-nya di sini inventory average cost-nya di 2017 kan tadi dapat 10.000, 2018 20.000, dan 2019 32.000. Nah, setelah melakukan perhitungan dengan dijumlahkan oleh cash, kemudian didapat total aset, dan dikurangi oleh share capital, maka didapat return earnings, serta dijumlahkan dengan return earning-nya, maka didapat total equity untuk 2017 sebesar 220.000, kemudian untuk 2018 320.000, dan 2019 407.000. Nah, di sini untuk Lancer Company Statement of Cash Flow-nya, pertama kita kita menghitung cash, kemudian dikurang sebagai pengurang yaitu purchase-nya dan operating expense, kemudian didapat net cash provided by operating activity, kemudian di sini ada cash flow from financing activity issue of ordinary share, itu menjadi penambah, maka kemudian didapat net increase in cash-nya. Setelah itu dijumlahkan dengan cash at beginning of the year, maka didapat hasil akhir yaitu cash at the end of the year. Untuk 2017 hasil akhirnya itu 210.000, 2018 300.000, dan 2019 375.000. Next. Oke, selanjutnya masih di dalam metode persediaan. Di sini untuk ilustrasi 22.8 di slide berikutnya di sini menunjukkan kalau laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas Lancer untuk periode 2017 sampai 2019 berdasarkan metode first in first out. Nah, di sini laporan arus kas berdasarkan metode Vivo sama dengan metode average cost, di mana laba bersih setiap periode itu berbeda dan tidak ada dampak arus kas dari perbedaan ini terhadap laba bersih. Nah, apabila kalau kita perhitungkan pajak penghasilannya, dampak arus kas akan terdampak hasilnya pula. Next. Oke, sekarang berdasarkan penerapan retrospektif perubahan penilaian persediaan ke metode Vivo, ini berdampak terhadap nilai persediaan, di mana harga produk persediaan, laba bersih, dan saldo laba. Nah, untuk mencatat perubahan tersebut, perlu dibuat jurnal, yaitu inventory pada return earning sebesar 5.000. Next.
Selanjutnya yaitu Lancer Company di sini melaporkan laba bersih berdasarkan metode yang baru yang diterapkan FIFO untuk tahun 2018 dan 2019 secara retrospektif yang menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2018 dan melaporkan informasi berdasarkan metode FIFO. Di sini catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hakikat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan dan tahun-tahun yang terdampak atas perubahan tersebut. Kemudian menyajikan data atas perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan berdasarkan metode average cost dengan metode FIFO. Next. Kemudian di sini apabila Lancer menyajikan laporan keuangan komparasi tahun 2018 dan 2019 berdasarkan FIFO, nah Lancer harus mengubah saldo awal dari laba pada tanggal 1 Januari 2018. Nah, perbedaan di sini dihitung berdasarkan retained earning-nya yang FIFO 122.000, kemudian yang average cost 120.000, maka didapat cumulative effect difference perbedaannya itu 2.000. Maka 2.000 ini merupakan dampak dari perbedaan kumulatifnya. Next. Kemudian untuk Lancer ini menyesuaikan saldo awal pada tanggal 1 Januari 2018 atas selisih laba bersih berdasarkan FIFO dan average di tahun 2017. Nah, untuk penyesuaiannya di sini di 2019 didapat hasil akhir retained earning 314.000, di mana berasal dari penjumlahan retained earning dari 1 Januari yang adjusted ditambah dengan net income-nya. Kemudian untuk 2018 sama, namun retained earning 1 Januari reporternya ditambah dengan new method of accounting for inventory-nya didapat 122.000, kemudian dijumlahkan lagi dengan net income-nya 103.000, maka dapat nilai akhir 225.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan akuntansi dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan akuntansi. Yang dimana dampak langsung, IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Yang kedua, dampak tidak langsung yang dimana merupakan segala perubahan terhadap arus kas perusahaan pada periode berjalan atau periode masa mendatang. Yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Sini ada perubahan kebijakan akuntansi yang ketidakpastian, yang ketidakpraktisan, yang dimana perusahaan tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terdapat salah satu dari kondisi berikut ini. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensif manajemen di masa lalu. Yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Apabila terdapat kondisi di atas, maka perusahaan menerapkan penyelesaian prospektif atas penggunaan prinsip akuntansi yang baru. Di sini ada perubahan estimasi akuntansi, yang dimana contoh-contoh estimasi yang pertama yaitu piutang tidak tertagih atau yang disebut bad debts. Yang kedua, persediaan yang usang atau inventory obsolescence. Yang ketiga, masa manfaat dan nilai sisa aset atau yang disebut useful lives and residual values of asset. Yang keempat, periode manfaat dari biaya yang ditangguhkan atau disebut periode benefit by different cost. Yang kelima, liabilities dari biaya currency dan pajak penghasilan atau yang disebut liabilities for warranty cost and income tax. Yang keenam, pemulihan cadangan mineral atau yang disebut recoverable mineral reserves. Yang ketujuh, perubahan dalam estimasi depresiasi atau yang disebut change in depreciation estimates. Yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilities keuangan. Lanjut, ada pelaporan prospektif yang dimana perubahan dalam estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif.
Perhitungan perubahan estimasi dilakukan pada satu periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut mempengaruhi periode itu saja. Atau yang kedua, periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi mempengaruhi keduanya. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyelesaian normal yang berulang dan melarang menerapkan penyelesaian retrospektif. Yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi yang dimana contoh, Arcadia AS membeli peralatan sebesar $510.000 dan diestimasi memiliki masa manfaat selama 10 tahun dengan nilai sisa sebesar $10.000. Depresiasi telah dicatat selama 7 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Pada tahun 2019, tahun yang ke-8, perusahaan menetapkan bahwa jumlah manfaat seharusnya adalah 15 tahun dengan nilai sisa $5.000. Tentukan apakah jurnal pencatatan yang diperlukan untuk memperbaiki beban depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, hitunglah beban depresiasi tahun 2019. Lanjut ke jawabannya yang dimana pertama tentukan nilai buku pada tanggal perubahan estimasi. Pada equipment cost yang tadi $510.000 dikurangi oleh residual value yang dimana mendapatkan depreciable base yang nilai $500.000 dan useful life atau tahun yang berjalan yaitu 10 tahun dan annual depreciation 50.000 yang dimana 500.000 dibagi 10 di situ dikali 7 tahun yang mendapatkan 350.000. Lanjut ada laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2018. Property, plant, dan equipment 510 dan accumulated depreciation 350 yang dimana dikurangi mendapatkan book value senilai $160.000. Lanjut ada pengungkapan yang dimana suatu perusahaan harus mengungkapkan hakikat dan jumlah dari perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki pengaruh dalam periode berjalan atau diharapkan memiliki pengaruh terhadap periode mendatang kecuali dipandang tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan. Next. Nah, jadi ini perubahan mutasi retrospektif. Ini contohnya mengenai kontrak jangka panjangnya. Jadi perusahaan Denson SE ini menghitung penghasilannya ini berasal dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan jadi dia itu menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Nah, jadi pada tahun 2019, nah perusahaan ini kan melakukan perubahan ke metode percentage of completion. Nah, jadi manajemen ini meyakini bahwa pendekatan ini akan memberikan pengukuran yang lebih tepat terhadap penghasilan yang diperoleh. Nah, jadi untuk tujuan perpajakan, perusahaan ini menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk tetap melanjutkan penggunaan metode ini di masa mendatang. Jadi diasumsikan tarif pajaknya ini sebesar 40%. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikut adalah ilustrasi untuk perubahan dalam kebijakan akuntansi untuk cost recovery network pada Denson SA. Income statementnya berbentuk parsial untuk 31 Desember. Di sini kita bisa lihat untuk income sebelum income tax pada 2017 yaitu sebesar 400.000 euro. Kemudian pada 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 160.000 euro. Dan untuk 2019-nya mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar 190.000 euro. Untuk income tax-nya sebesar 40% pada 2017 yaitu 160.000 euro. Kemudian mengalami penurunan pada 2018 sebesar 64.000
dan pada 2019 sebesar 76.000. Untuk net income-nya baik, untuk pelaporan perusahaan dalam kebijakan akuntansi, pengungkapan utama yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, hakikat atau sifat dari perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kedua, yaitu alasan-alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru dapat menyediakan informasi yang lebih relevan dan reliable. Dan yang ketiga yaitu untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya yang telah dilaporkan atau sejauh ini dapat dilakukan. Untuk jumlah penyesuaiannya yaitu untuk tiap item laporan keuangan yang berdampak, dan untuk EPS dasar dan EPS yang dilisian. Yang keempat yaitu jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya. Semua perubahan dilaporkan atau sejauh ini dapat dilakukan. Next. Next. Untuk penyesuaian saldo laba, untuk saldo awal sebesar 1.360.000 euro pada tahun 2017. Untuk Denson SA, retained earnings statement-nya untuk for the year ended retained earnings pada 1 Januari 2017 yaitu sebesar 1.360.000 euro, pada 2018 sebesar 1.600.000 dan pada 2019 sebesar 1.696.000 euro. Untuk net income-nya pada 2017 sebesar 240 euro, kemudian mengalami penurunan sebesar 96.000 dan untuk 2019-nya sebesar 114.000 euro. Untuk retained earnings pada 31 Desember pada 2017 sebesar 1.600.000 euro, 2018 sebesar 1.696.000 dan pada 2019 sebesar 1.810.000. Next. Berikut adalah contoh untuk Keroke untuk construction company mengubah metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari cost recovery ke percentage of completion pada tahun 2019. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan tetap akan melanjutkan penggunaan metode ini untuk periode selanjutnya. Ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai konsekuensi perpajakan ke akun deferred tax liability. Untuk informasi yang terkait dengan perubahan ini, bisa kita lihat untuk pre-tax income from percentage of completion pada 2018 yaitu sebesar 780.000 dolar, untuk cost recovery-nya sebesar 610.000 dolar, dan untuk difference-nya sebesar 170.000 dolar. Nah, pada 2019 untuk percentage of completion-nya sebesar 7.000 dan cost recovery-nya sebesar 480.000. Untuk perbedaannya, difference-nya yaitu sebesar 220.000. Next. Untuk di sini kita asumsikan bahwa tarif pajak yaitu sebesar 35%. Nah, yang pertama yaitu apakah jurnal yang perlu dibuat untuk penyesuaian pencatatan akuntansi atas perubahan dalam prinsip akuntansi ini. Dan yang kedua yaitu berapakah kira-kira nilai laba bersih dan saldo laba yang harus dilaporkan pada tahun ini.
kita bisa mengasumsikan bahwa saldo awal atau saldo laba tahun 2018 adalah sebesar $100.000. Bisa di next. Oke, berikut ada penghasilan sebelum pajak dari kontrak jangka panjang. Di sini kita bisa lihat untuk percentage of completion pada tahun 2018 yaitu sebesar 7.800, untuk cost recovery-nya sebesar 610.000, dan untuk difference-nya sebesar 170.000. Untuk tax efeknya yaitu sebesar 35% yang tadi kita asumsikan menjadi 59.500. Untuk net of tax-nya di sini menjadi sebesar $110.500. Nah, pada 2019 untuk percentage of completion-nya sebesar 700.000, untuk cost recovery-nya sebesar 480.000, untuk difference-nya sebesar 220.000, dan untuk 35% tax efeknya itu menjadi 77.000. Untuk net of tax-nya itu menjadi sebesar $145.000. Nah, untuk jurnal pencatatannya pada tahun 2019 untuk construction in process sebesar 170.000 di debit, dan different liability sebesar 59.500, dan retained earnings-nya sebesar 110.500 untuk pada kredit. Next, untuk laporan keuangan. Next, untuk perubahan akuntansi retrospektif atau metode persediaan. Selama ini Lancer Company melakukan pencatatan atas persediaannya dengan menggunakan metode average cost. Pada tahun 2019, perusahaan memutuskan untuk mengubah metodenya menjadi FIFO. Karena manajemen berkeyakinan bahwa metode ini akan dapat menyediakan pengukuran yang lebih tepat untuk menghitung biaya persediaan. Nah, informasi tambahannya dari Lancer Company ini yaitu Lancer Company memulai kegiatannya pada 1 Januari 2017, dan pada tanggal ini pemegang saham berinvestasi sebesar $100.000 dalam usaha untuk ditukarkan dengan saham biasa. Next. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masih di dalam perubahan akuntansi retrospektif, di mana metode persediaan di sini untuk tambahan informasi dari Lancer Company-nya. Yang bagian 5 ini harga pokok penjualan berdasarkan average cost dan first in first out untuk periode 2017 sampai 2019 di sini. Untuk average cost 2017 itu 80.000, namun first in first out-nya 78.000, maka selisihnya 2.000. Kemudian di 2018 average cost-nya 100.000, FIFO-nya 97.000, selisihnya 3.000, dan di 2019 average cost-nya 113.000 dengan FIFO 111.000 dan selisihnya 2.000. Nah, di sini untuk di poin ke-6 EPS tidak disebutkan dalam laporan laba rugi, dan di poin ke-7 yaitu seluruh dampak pajak atas ilustrasi ini dapat diabaikan. Next. Di sini ada informasi terkait dengan Lancer Company. Untuk income statement-nya di bagian sales 2017 yaitu 300.000, stuck terus sampai 2019. Namun untuk cost of goods sold dari average cost yang tadi sudah diketahui yaitu 80.000, 100.000 dan 113.000, maka dapat net income yaitu 120.000 untuk 2017, 100.000 untuk 2018, dan 87.000 untuk 2019. Dan untuk perhitungan return earning statement-nya di sini untuk di 2017 didapat return earning ending-nya 120.000, dan di 2018 dapat 220.000, serta 2019 dapat 307.000. Next. Selanjutnya untuk statement of financial position-nya di sini
Kalau inventory average cost-nya di 2017 kan tadi dapat 10.000, 2018 20.000, dan 2019 32.000. Nah, setelah melakukan perhitungan dengan dijumlahkan oleh cash, kemudian didapat total aset, dan dikurangi oleh share capital, maka didapat return earnings, serta dijumlahkan dengan return earning-nya, maka didapat total equity untuk 2017 sebesar 220.000, kemudian untuk 2018 320.000, dan 2019 407.000. Nah, di sini untuk Lancer Company Statement of Cash Flow-nya, pertama kita kita menghitung cash, kemudian sebagai pengurang yaitu purchase-nya dan operating expense, kemudian didapat net cash provided by operating activity, kemudian di sini ada cash flow from financing activity issue of ordinary share, itu menjadi penambah, maka kemudian didapat net increase in cash-nya. Setelah itu dijumlahkan dengan cash at beginning of the year, maka didapat hasil akhir yaitu cash at the end of the year. Untuk 2017 hasil akhirnya itu 210.000, 2018 300.000, dan 2019 375.000. Next. Oke, selanjutnya masih di dalam metode persediaan. Di sini untuk ilustrasi 22.8 di slide berikutnya di sini menunjukkan kalau laporan laba rugi, laporan saldo laba, dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas Lancer untuk periode 2017 sampai 2019 berdasarkan metode first in first out. Nah, di sini laporan arus kas berdasarkan metode FIFO sama dengan metode average cost, di mana laba bersih setiap periode itu berbeda dan tidak ada dampak arus kas dari perbedaan ini terhadap laba bersih. Nah, apabila kalau kita perhitungkan pajak penghasilannya, dampak arus kas akan terdampak hasilnya pula. Next. Oke, sekarang berdasarkan penerapan retrospektif, perubahan penilaian persediaan ke metode FIFO ini berdampak terhadap nilai persediaan, di mana harga produk persediaan, laba bersih, dan saldo laba. Nah, untuk mencatat perubahan tersebut, perlu dibuat jurnal, yaitu inventory pada return earning sebesar 5.000. Next. Selanjutnya, yaitu Lancer Company di sini melaporkan laba bersih berdasarkan metode yang baru yang diterapkan FIFO untuk tahun 2018 dan 2019. Secara retrospektif yang menyesuaikan laporan laba rugi tahun 2018 dan melaporkan informasi berdasarkan metode FIFO. Di sini catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan hakikat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan dan tahun-tahun yang terdampak atas perubahan tersebut. Kemudian menyajikan data atas perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan berdasarkan metode average cost dengan metode FIFO. Next. Kemudian di sini apabila Lancer menyajikan laporan keuangan komparasi tahun 2018 dan 2019 berdasarkan FIFO, nah Lancer harus mengubah saldo awal dari laba pada tanggal 1 Januari 2018. Nah, perbedaan di sini dihitung berdasarkan return earning-nya yang FIFO 122.000, kemudian yang average cost 120.000, maka didapat cumulative effect difference, perbedaannya itu 2.000. Maka 2.000 ini merupakan dampak dari perbedaan kumulatifnya. Next. Kemudian untuk Lancer ini menyesuaikan saldo awal pada tanggal 1 Januari 2018 atas selisih laba bersih berdasarkan FIFO dan average di tahun 2017. Nah, untuk penyesuaiannya di sini di 2019 didapat hasil akhir return earning 314.000, di mana berasal dari penjumlahan return earning dari 1 Januari yang adjusted ditambah dengan net income-nya. Kemudian untuk 2018 sama, namun return earning 1 Januari reporternya ditambah dengan new method of accounting for inventory-nya. Didapat 122.000, kemudian dijumlahkan lagi dengan net income-nya 103.000, maka dapat nilai akhir 225.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang perubahan kebijakan akuntansi, dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan akuntansi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan akuntansi. Yang dimana dampak langsung, IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menerapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Yang kedua, dampak tidak langsung yang dimana merupakan segala perubahan terhadap arus kas perusahaan pada periode berjalan atau periode masa mendatang. Yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Sini ada perubahan kebijakan akuntansi yang ketidakpastian, yang ketidakpraktisan, yang dimana perusahaan tidak harus menggunakan penyesuaian retrospektif apabila terdapat salah satu dari kondisi berikut ini. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif membutuhkan asumsi mengenai intensif manajemen di masa lalu. Yang ketiga, penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Apabila terdapat kondisi di atas, maka perusahaan menerapkan penyelesaian prospektif atas penggunaan prinsip akuntansi yang baru. Di sini ada perubahan estimasi akuntansi, yang dimana contoh-contoh estimasi yang pertama yaitu piutang tidak tertagih atau yang disebut bad debts. Yang kedua, persediaan yang usang atau inventory obsolescence. Yang ketiga, masa manfaat dan nilai sisa aset atau yang disebut useful lives and residual values of asset. Yang keempat, periode manfaat dari biaya yang ditanggungan atau disebut periode benefit by different cost. Yang kelima, liabilities dari biaya currency dan pajak penghasilan atau yang disebut liabilities for warranty cost and income tax. Yang keenam, pem- pemulihan cadangan mineral atau yang disebut recoverable mineral reserves. Yang ketujuh, perubahan dalam estimasi depresiasi atau yang disebut change in depreciation estimates. Yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau liabilities keuangan. Lanjut, ada pelaporan prospektif yang dimana perubahan dalam estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif. Perhitungan perubahan estimasi dilakukan pada satu periode perubahan apabila perubahan estimasi tersebut mempengaruhi periode itu saja. Atau yang kedua, periode terjadinya perubahan dan periode mendatang apabila perubahan estimasi mempengaruhi keduanya. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyelesaian normal yang berulang dan melarang menerapkan penyelesaian retrospektif. Yang kedua, ada perubahan estimasi akuntansi yang dimana contoh Arcadia AS membeli peralatan sebesar $510.000 dan diestimasi memiliki masa manfaat selama 10 tahun dengan nilai sisa sebesar $10.000. Depresiasi telah dicatat selama 7 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Pada tahun 2019, tahun yang ke-8, perusahaan menetapkan bahwa jumlah manfaat seharusnya adalah 15 tahun dengan nilai sisa $5.000. Tentukan apakah jurnal pencatatan yang diperlukan untuk memperbaiki beban depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, hitunglah beban depresiasi tahun 2019. Lanjut ke jawabannya yang dimana pertama, tentukan nilai buku pada tanggal perubahan estimasi. Pada equipment cost yang tadi $510.000 dikurangi oleh residual value yang dimana mendapatkan depreciable base yang nilai $500.000 dan useful life atau tahun yang berjalan yaitu 10 tahun dan annual depreciation 50.000 yang dimana 500.000 dibagi 10 di situ dikali 7 tahun yang mendapatkan 350.000. Lanjut, ada laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2018. Property, plant, dan equipment 510 dan accumulated depreciation 350, yang dimana dikurangi mendapatkan book value senilai $160.000. Lanjut, ada pengungkapan, yang dimana suatu perusahaan harus mengungkapkan hakikat dan jumlah dari perubahan dalam estimasi akuntansi
yang memiliki pengaruh dalam periode berjalan atau diharapkan memiliki pengaruh terhadap periode mendatang, kecuali dipandang eh, tidak praktis untuk mengestimasi dampak tersebut. Perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan dalam estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisian piutang tak tertagih atau persediaan yang usang, kecuali perubahan ini bersifat material. Lanjut, ada contoh korelasi yang kesalahan karena tidak mencatat depresiasi sebesar 20.000 euro pada tahun 2019 mengakibatkan dampak seperti berikut, yang dimana income statement effects. Nah, selanjutnya ada menyiapkan jurnal koreksi yang tepat di tahun 2020 yang harus dilakukan oleh Selektro. Di mana correction and trying 2020 return earning kepada different tax liability, di mana return earning $12.000 dan different tax liability 8.000. Lanjut, ada laporan periode tunggal yang dimana contoh selektor company memiliki 1 A atau 1 laba pada 1 Januari 2020 sebesar $350.000, perusahaan melakukan laba bisnis sebesar $400.000 pada tahun 2020. Lanjut, akan dijelaskan oleh teman saya. Yang akan dijelaskan oleh Kak Ruli. Perusahaan harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Jenis kesalahan apa yang terkait? 2. Jurnal apa yang dibutuhkan untuk mengoreksi kesalahan? 3. Setelah mengetahui adanya kesalahan, bagaimanakah laporan keuangan disajikan kembali? Perusahaan memperlakukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian terhadap saldo awal saldo laba. Next. Kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan pada laporan posisi keuangan hanya berpengaruh pada akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Kesalahan tahun berjalan, lakukan reklasifikasi pos-pos ke posisi yang benar. Kesalahan tahun sebelumnya, lakukan sajian kembali laporan posisi keuangan untuk tujuan komparatif. Oke, next. Kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan saling memperbaiki, counterbalancing errors, memiliki dampak perbaikan pada 2 periode. 1. Apabila perusahaan telah menutup pembukuannya pada tahun berjalan, jika kesalahan telah saling memperbaiki, maka tidak diperlukan jurnal. Jika kesalahan belum saling memperbaiki, maka diperlukan jurnal untuk menyesuaikan saldo kini dari saldo laba. Untuk tujuan komparatif, sajian kembali tetap diperlukan meskipun jurnal koreksi tidak dibutuhkan. Kemudian, kesalahan saling memperbaiki memiliki dampak perbaikan pada 2 periode. Apabila perusahaan belum menutup pembukuannya pada tahun berjalan, yang pertama, jika kesalahan telah saling memperbaiki, maka buat jurnal untuk mengoreksi kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Namun, jika kesalahan belum saling memperbaiki,
maka buat jurnal untuk menyesuaikan saldo awal, saldo laba. Next. Misalkan pembukuan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada 31 Desember 2019? Beban bunga akrual dari investasi berjumlah 4.350 pada 31 Desember 2019, interest revenue 750 dan kemudian interest receivable 750 di kredit. Bagian polis asuransi yang belum kedaluarsa berjumlah 65.000 pada 31 Desember 2019. Di sisi debit insurance expense 25.000 dan kemudian di sisi kredit prepaid insurance 25.000. Next. Oke, next. Ya, uang sejumlah 24.000 diterima pada 1 Januari 2019 dari sewa gedung pada tahun 2019 dan 2020. Jumlah tersebut telah dikreditkan ke akun penghasilan rental. Di sini rental income 12.000 dan kemudian unearned rent 12.000. Selanjutnya, depresiasi tahun berjalan telah salah dicatat sebesar 5.000 dari tahun yang seharusnya yaitu sebesar 50.000. Maka jurnal penyesuaiannya depresiasi expense 45.000 dan accumulated depreciation 45.000. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk segala kekurangan dan kelemahan kami mohon dapat dimaafkan. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.